Kiai Haji Asep Saifuddin Halim selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Pergunu bahwa jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Cakupan Pergunu itu lebih luas lagi daripada organisasi profesi guru yang lain. Lebih banyak lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan kesejahteraan mereka juga harus dipikirkan. Dan kalau misalnya Farida nih, boleh nggak ya jadi anggotanya itu? Boleh kali ya, tapi ngajar dulu. Assalamualaikum sahabat Kafan. Wah, ketemu sama Farida. Kok bukan Kafan? Ya, karena kita di Numpang Podcast, makanya ketemu sama Farida. Dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Pak Muhammad Saleh. Tolong backsound-nya dong. Ya, aku jadi gimana gitu ya openingnya, soalnya kan sama orang yang biasa menghadapi siswa-siswi gitu, harusnya sedikit lebih berwibawa ya, maafkan. Nah, kan hari ini udah tahu sama Pak Muhammad Saleh kalau kamu aktif di media sosial, terus di Facebook, Instagram, barangkali Pak Saleh punya Instagram nggak sih? Ada sih, cuma nggak aktif. Nah, tuh ada cuma nggak aktif, nggak apa-apa. Beliau memang ya standby saja. tuh kan, beliau memang sering banget Farida lihat tuh di Facebook, tapi kayaknya kita belum temenan. Lihat karena apa? Kadang di tag sama Kafan gitu ya, kadang nge-tag Kafan kalau ada informasi penting tuh gitu. Informasinya tentang pendidikan, tentang dunia-dunia yang lebih serius daripada dunianya aku gitu. Nah, ini sekali lagi aku mau kenalin dia ke beliau, ke kamu semua nih ya, teman-teman. Beliau merupakan saat ini menjabat sebagai Ketua Pergunu Kabupaten Sumeneb. Kita nanti bakalan kenalan loh. Farida aja masih belum tahu Pergunu itu apaan sih gitu. Terus ngapain aja sih mereka yang tergabung di dalam. Dan kalau misalnya Farida nih, boleh nggak ya jadi anggotanya itu? Aku penasaran banget. Boleh nggak kira-kira tebakannya kamu semua? Boleh kali ya, tapi ngajar dulu. Kalau nggak ngajar nggak boleh. Ya tuh kan, dia sepakat langsung. Masalahnya, ini bekennya dipanggil siapa biasanya? Saya oleh orang tua dipanggil Soleh. Media sosial? Di media sosial karena nama saya pasaran, sehingga harus ada ciri khas yang membedakan dengan Muhammad Soleh saya dengan yang lain itu. Jadi saya kasih embel-embel nama orang tua saya, Sobari, Soleh Sobari gitu. Iya. Jadi kalau Soleh Sobari ya ke saya gitu. Iya, kirain loh pertama kali Farida kan searching dulu ya, googling dulu gitu. Soleh Sobari, oh ini orangnya mungkin sabar kali ya gitu. Tapi itu ternyata nama orang tua. Tapi beneran loh teman-teman, Pak Soleh sabar. Seperti kamu lihat, dia selalu tersenyum. Kita mau tahu Pergunu itu salah satu organisasi yang memang khusus untuk para guru ya Pak. Apa yang membedakan dia dari organisasi guru yang lain? Pergunu ini adalah singkatan dari Persatuan Guru NU. Jadi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Ini adalah organisasi profesi guru yang sudah berbadan hukum dan diakui sebagai organisasi profesi keguruan. Dan yang lebih penting lagi bahwa Pergunu itu adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama di segmen guru, di segmen pendidikan. Jadi lebih ngopeni pada peningkatan sumber daya manusia di bidang gurunya, di gurunya. Di Nahdlatul Ulama itu ada dua kelembagaan yang mengurus pendidikan. Yang pertama adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, biasanya disingkat dengan LP Ma'arif NU. Kemudian ada organisasi berikutnya yang diinisiasi oleh LP Ma'arif dulunya pada tahun 1952. Ya ini Pergunu ini, Persatuan Guru NU. Sumeneb bagaimana sih Sumeneb?
Alhamdulillah Sumeneb progresnya ya bisa dikatakan luar biasa. Ketika kita bandingkan dengan PCPC Pergunu di kabupaten lain, terutama di Jawa Timur, untuk keanggotaan Sumeneb menduduki nomor 2 di Jawa Timur. Wah, banyak berarti guru-guru yang basicnya di bawah Nahdlatul Ulama nih di Sumeneb ya. Oke. Kemarin saya cek ada 3.024 orang anggota. Ya. Sumeneb ya Pak? Sumeneb. Sebegitu banyaknya ya. Ya ampun, ini adik-adik yang sekolahnya artinya sekolah di bawah naungan Nahdlatul Ulama gitu ya. Kalau kamu nggak pintar, nggak tahu ke-NU-an kebangetan, 3.000 lebih loh gurunya yang berada di bawah Pergunu ya Pak. Berkat kerja keras teman-teman untuk sosialisasi, mengajak teman-teman sejawat guru untuk bergabung di Pergunu, sesuai dengan fungsi dari Pergunu itu sendiri adalah sebagai salah satu organisasi yang ngopeni guru dalam hal peningkatan kompetensinya, kemudian peningkatan karirnya, kemudian juga Pergunu juga mengadvokasi dalam pendampingan hukum, termasuk peningkatan kesejahteraan guru. Oh, lengkap lah ya. Iya. Lengkap, oke. Nah sekarang 2022 kan baru awal-awal nih Pak. Iya. Kita baru masuk nih. Iya. Pergunu punya program dan rencana apa aja? Rencana besar nih apa? Secara umum, fungsi dari organisasi profesi ini kan peningkatan kompetensi guru. Di bidang ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami siapkan terkait dengan bagaimana kompetensi guru itu bisa meningkat. Karena prinsip kami begini, prinsip kami di Pergunu itu adalah belajar sepanjang hayat. Meskipun dia mengajar peserta didik, anak-anak didik itu dia tidak berhenti belajar. Terus meningkatkan kompetensi. Karena pendidikan itu kan berjalan secara dinamis. Iya. Terus berubah. Setiap hari terus berubah. Apalagi yang sudah kita ketahui ya, bencana non alam kemarin COVID-19 itu banyak mengubah paradigma pendidikan. Bagaimana guru berjuang keras bisa menyampaikan ilmunya kepada peserta didik dengan cara apapun sehingga efektif dalam kondisi seperti itu. Iya, belajar sepanjang hayat. Apalagi pas pandemi kemarin tuh kerasa banget ya sahabat, kerasa banget. Kan ada mungkin guru-guru yang mereka sudah untuk teknologi tidak terlalu memperhatikan dari kemarinnya, tapi mereka dipaksa harus belajar gitu karena keadaan memaksa itu. Dan maksudnya sekali lagi setuju banget sama Pak Soleh ini, belajar sepanjang hayat itu ya. Oke, sekarang keanggotaan nih. Keanggotaan kalau di Pergunu tuh untuk masuk tuh seperti apa? Bagaimana caranya? Siapa aja yang boleh ada di situ? Oke. Karena ini adalah organisasi profesi guru, jadi syarat utama pertama adalah guru. Jadi yang bersangkutan menjadi guru dan muslim. Jadi harus muslim. Kemudian selain itu juga secara kultur, secara struktur juga mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah. Dan saya yakin guru-guru di Kabupaten Sumeneb rata-rata mempunyai kultur Nahdlatul Ulama dan bisa dikatakan wajib ya ketika mengaku sebagai guru NU maka bergabungnya ke kami, ke Pergunu, Persatuan Guru NU. Tuh, tapi kadang Pak, guru-guru yang barangkali ada di pelosok belum mendengarkan informasi, mereka belum sampailah informasi ini. Oh ternyata ada loh organisasi namanya Pergunu. Aku ngajarnya di lembaga di bawahnya Nahdlatul Ulama, tapi aku belum jadi anggota karena mereka belum bisa mengakses informasi itu gitu. Untuk mempermudah itu, caranya itu seperti apa sih Pak? Kami memang sudah persiapkan. Jadi kita punya website pergunusumeneb.org.id. Banyak informasi-informasi tentang eksistensi Pergunu. Beberapa kegiatan yang sudah kami post di sana, termasuk kami memfasilitasi guru-guru di Kabupaten Sumeneb khususnya untuk mendaftar melalui website tersebut yang kami linkkan ke pusat. Untuk menjadi keanggotaan itu
maka harus daftar dulu menjadi anggota di aplikasi Simas Pergunu namanya. Jadi, kami linkkan, tinggal membuka website Pergunu sumeneb.or.id, kemudian klik di menu. Di situ kalau menggunakan Android itu ada di paling bawah menunya. Kalau menggunakan komputer atau laptop ada di sisi kanan. Tinggal diklik daftar anggota. Nanti akan langsung klik ke pusat, tinggal mengisi apa yang menjadi pertanyaan di situ. Nah, di situ nanti akan banyak isian-isian yang perlu dilengkapi, dari nama, kemudian nomor telepon, alamatnya, termasuk NIK, alamat lembaga, pastikan sampai upload foto. Baru kemudian lengkap, terus muncul foto, tinggal menunggu approval dari admin pimpinan wilayah. Jadi langsung terlink ke pusat ya Pak, terlink ke pusat. Betapa mudahnya ya, kalau mengingat wilayah geografisnya Sumeneb yang juga nggak cuma daratan tapi juga kepulauan gitu. Informasi ini udah nyentuh nggak sih sama mereka-mereka yang di kepulauan? Untuk sebagian sudah, tetapi untuk kepulauan itu kami masih menyentuh di wilayah Raas. Kami konsentrasi di daratan dulu. Alhamdulillah sudah ada 20 PAC yang ada di kecamatan-kecamatan. Oke, jadi masih fokus di daratan dulu ya. Setelah mendaftar itu, yang mungkin ini juga bisa diketuk tularkan loh sahabat. Ada teman-teman yang belum tahu, silakan juga dibagikan, bisa loh jadi anggota Pergunu gitu. Websitenya silakan dibuka gitu kan ya. Terus mungkin guru-guru yang teknologinya mungkin perlu dibantu, tolong dibantu sama yang lebih muda gitu. Karena nggak ada batasan usia kan ya Pak untuk dipergunakan jadi anggota. Menjadi guru sampai pensiun pun, ketika dia menjadi guru masih tetap menjadi guru ya, dia masih menjadi anggota Pergunu. Iya, itu kan paman-paman yang aktif masih menjadi guru gitu, tapi terkendala karena kurang terbiasa yang namanya teknologi gitu, dibantu gitu tuh sahabat. Nah setelah masuk di Pergunu jadi anggota, terus guru-guru itu apa sih yang didapatkan, yang dijamin sama Pergunu, ataupun bantuan apa yang diberikan sama Pergunu sama para guru nih Pak? Fungsi dari organisasi profesi itu adalah peningkatan karir, ada peningkatan kompetensi juga, kemudian pendampingan hukum, termasuk juga pendampingan dalam hal peningkatan kesejahteraan. Semua aspek itu sudah kami lakukan. Jadi di dalam peningkatan kompetensi itu kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Nanti kegiatan-kegiatan itu berbasis PAC, berbasis kecamatan, sehingga lebih menyentuh kepada guru-guru yang ada di daerah. Itu intinya. Untuk tahun 2022 ini kami akan roadshow, ada workshop mendongeng. Ini menyasar guru-guru tingkat PAUD, TK, KB, dan RA. Jadi ada 4 lokasi yang sudah terjadwal dan PAC-PAC yang lain juga insya Allah akan melakukan juga. Ini berbasis kecamatan. Jadi kami bisa mengcover kecamatan, walaupun mungkin untuk sementara ini tidak semuanya tercover. Karena memang yang kami utamakan adalah efektivitas pelatihan itu, sehingga workshop yang kami adakan itu efektif. Jadi hasilnya memang benar-benar bisa meningkatkan kompetensi guru. Ketemu sama Kak Afan lagi nanti, ya ampun, itu maestro dongeng kita ya. Jadi itu merupakan salah satu program di 2022 ini ya, ya Pak, pelatihan-pelatihan untuk para guru tuh pastinya. Selain itu juga di pendampingan hukum. Di saat pandemi kemarin kami sudah mengadakan webinar yang pematerinya dari pusat, ada dari pimpinan pusat Pergunu, kemudian dari unsur Kementerian Agama, kemudian dari unsur Kementerian Pendidikan, membahas tentang bagaimana peningkatan karir guru, yang itu juga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraannya. Karena memang masih banyak guru-guru
di sekitar kita yang ya gajinya jauh dari UMR, bahkan UMK gitu ya. Ada yang hanya digaji 300.000, 150.000 satu bulan itu. Iya. Kalau sudah ASN mungkin tidak ada masalah ya, tetapi kalau guru-guru swasta, dan kita harus akui bahwa lebih banyak lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan kesejahteraan mereka juga harus dipikirkan oleh pemerintah, dijamin kesejahteraannya sehingga dia bangga dengan profesinya sebagai guru. Iya. Jadi perguna juga mewakili itu ya. Iya. Karena mungkin kalau secara personal nih, misalnya Farida guru, itu kayak, duh aku kok cuma dikasih segini sama sekolah ya. Tapi mau bersuara pun kadang, siapa sih kamu mau ngomong sama pemerintah? Iya. Tapi kalau sudah di organisasi yang ngomong itu kesempatan untuk didengarkan itu lebih banyak. Jadi kayak mewakili lah guru-guru yang seperti itu. Dan itu banyak ya Pak. Farida juga tahu kalau itu banyak ya. Percaya nggak kalau Farida juga dulu seorang guru ngajar, tapi belum daftar pergunu. Kami juga di PC kemarin juga memfasilitasi guru-guru swasta khususnya untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Alhamdulillah, walaupun tidak semua yang kami ajukan itu dapat, tapi ya itu kami sudah usahakan, dan biasanya yang tidak dapat itu yang double counting. Atau ada kesalahan data yang di input gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya dapat semua, tapi karena ada double counting, kesalahan input nomor NIK dan KK, sehingga tidak dapat. Kemarin juga kami fasilitasi untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi guru-guru swasta khususnya mempunyai KIS ya, sehingga ketika sakit bisa dijamin oleh pemerintah. Dan ini semoga bisa berlanjut di tahun berikutnya. Amin. Guru itu kan nggak cuma yang mengajar di sekolah formal, yang perlu diperhatikan juga adanya guru ngaji gitu ya. Nah, ini juga boleh nggak sih jadi anggota pergunu dan mendapatkan hak yang sama nggak? Cakupan pergunu itu lebih luas lagi daripada organisasi profesi guru yang lain. Jadi memang kami juga mengcover selain lembaga-lembaga formal itu juga lembaga non formal, termasuk guru ngaji, guru-guru di pesantren, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, dosen-dosen bergabungnya juga bisa di pergunu. Dan kami siapkan program-program untuk guru-guru diniyah, guru-guru ngaji itu ada beberapa program peningkatan kompetensi juga, yang itu mungkin menjadi cara baru. Kalau kita udah daftar jadi anggota pergunu, banyak banget yang kita dapetin, karena di situ diperjuangkan hak-hak kita sebagai guru yang mungkin kalau kita mau bersuara sendiri tuh nggak bisa, nggak ada yang mau dengerin. Tapi kalau sudah organisasi yang ngomong, mungkin kesempatan untuk didengarkan tuh lebih banyak. Nah, nggak ada salahnya untuk jadi anggota pergunu. Daftarnya itu berbayar. Apa tinggal kita masuk website aja, setelah itu selesai? Daftar gratis ya, jadi menjadi anggota pergunu gratis. Hanya nanti kalau memang menginginkan punya KTA, maka tinggal mendaftar ke PAC masing-masing di setiap kecamatan. Hanya mengganti uang 15.000. Penggaji cetak saja itu 15.000. Nggak punya KTA itu tapi tetap bisa dicek ya nomor anggotanya ketika dibutuhkan gitu ya. Ya tapi mending punya lah ya. Kan sayang dompet tuh kalau nggak diisi dengan kartu-kartu tuh. Bahkan kami tidak hanya menyediakan KTA yang biasa, ada yang premium, maksudnya yang smart card istilahnya. Misalkan smart card itu bisa digunakan untuk e-tol dan untuk transaksi online lainnya. Wah, iya sudah merambah ke situ ya. Ternyata teman-teman pergunu tuh untuk perkembangan teknologi juga ngikutin gitu. Wah. Program yang tadi udah dijelasin nih, ada pelatihan mendongeng gitu ya. Pelatihan IT termasuk. Oh, ada juga nanti ya. Bahkan sudah, tapi tentunya karena ini cakupannya masih beberapa guru, maka program-program peningkatan kompetensi itu juga kami akan distribusikan ke PAC.
agar lebih menyentuh guru-guru yang ada di daerah. Jadi tidak cukup perwakilan kecamatan saja, tapi lembaga-lembaga pendidikan di daerah itu bisa tercover. Iya. Berarti ikut andil juga ya dalam program-program literasi. Berarti ikut andil juga ya. Nah, ada nggak program-program lain yang selain pelatihan mendongeng yang nanti juga menyentuh ke gerakan-gerakan literasi nih Pak Saleh? Banyak sebenarnya yang sudah kami rancang dan kami tidak menutup diri untuk bisa berkolaborasi dengan organisasi lain atau NGO yang lain untuk bisa mengembangkan pendidikan. Baik itu dalam hal literasi, inovasi, dan lain-lain. Pokoknya yang punya visi yang sama, memajukan pendidikan di Indonesia. Memajukan pendidikan Indonesia. Guru itu sudah pintar, guru itu sudah cerdas. Tapi kalau bisa lebih pintar dan lebih cerdas lagi, kenapa enggak? Iya kan? Oke. Pak Saleh, Farida hari ini kenalan sama Pergunu dan seluk-beluk yang ada di dalamnya. Nah, next kita akan lebih jauh lagi barangkali bahasannya ya. Pergunu ada itu udah puluhan tahun tentunya hingga saat ini dan masih terus eksis. Dia menempati peringkat kedua ya dengan anggota yang banyak sekali, lebih 3.000 gitu. Nah, dari Pergunu ke depan apa yang mau dikembangkan, apa yang mau diharapkan, dan mau dibawa kemana sih Pergunu ini? Baik, tentunya kami BC Pergunu Sumeneb ingin lebih mengakar lagi. Jadi eksistensi kami bisa sampai ke tingkat bawah. Salah satu program yang juga kami rancang di tahun 2022 ini adalah pembentukan ranting yang berbasis lembaga pendidikan ya. Karena di lembaga pendidikan itu ya kumpulan guru di situ. Sehingga mudah sekali untuk konsolidasi, membuat kegiatan-kegiatan yang prinsipnya adalah belajar sepanjang hayat, itu long life education. Ya sama kayak aku tuh, long life education. Bahkan kami juga merekomendasi para guru-guru di Sumeneb itu untuk melanjutkan kuliah di S2, di S3 juga ada. Kami berikan rekomendasi untuk mendapat keringanan dalam hal biaya perkuliahan. Oke. Kita bakal akhiri ya beberapa menit lagi. Tapi aku mau denger statement keren dong sebagai penutup dari numpang podcastnya Farida hari ini yang numpang di channelnya Kak Afan. Kira-kira apa nih penutup yang manis dari Mas Saleh? Oke. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru kami, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Pergunu, bahwa jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Kemudian saya juga akan mengutip apa yang disampaikan oleh Rois Akbar Nahdlatul Ulama, bahwa siapa yang mengurusi NU saya anggap sebagai santriku, dan siapa yang menjadi santriku saya doakan husnul khotimah bersama anak cucunya. Dengan bergabung di Pergunu, Bapak Ibu guru juga mengabdi di Nahdlatul Ulama. Jadi merinding, mengajar lagi ya nanti daftar di Pergunu. Iya. Jangan ragu kalau misalnya kamu seorang guru jadi anggota Pergunu mengabdi di NU, jangan ragu. Mungkin ada banyak organisasi profesi yang lain yang juga bergerak di bidang pendidikan, tapi nggak ada salahnya kamu juga berada di Pergunu. Wah, ending yang tadi manis sekali ya, diakui sebagai santri. Siapa yang nggak mau coba? Nanti bisa masuk surga bareng-bareng loh. Amin. Sahabat, nanti kita ketemu lagi ya. Kita bisa ketemu sama guru-guru yang berprestasi di bawahnya Pergunu tentu saja. Nanti kita hadirkan ke sini. Tenang aja. Dan tentu saja terima kasih banyak sudah barengan sama aku di Numpang Podcastnya Kak Afan. Ketemu lagi ya di next episode. Assalamualaikum.